Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut tafsir dari surah An-Naba. InsyaAllah ta'ala malam hari ini kita masuk pada surah yang pada ayat yang ke 39. Ya Mas, ya 6 ayat 39. Baik. Saya yang baca. Fadhal. Kita طيب فمن شاء النجاة نعم فيه من فليتخذ طيب. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal yaumul haq." Hari itu adalah hari yang benar. Hari yang benar maknanya pasti akan terjadi. Dzalik, dzalika, dzanya huruf isyarah. Dza. Ya, dza. Kemudian isim isyarah, ya, isim isyarah dan dia mudhaf. Ya, dzalik. Adapun ya lamnya, lam di sini maknanya lil ba'id, untuk menunjukkan jauh. Ya, dza. Kalau ha ini dekat, ha huna, hadza ini lil qarib. Tapi kalau dza dia sebagai mudhaf kemudian diikuti dengan lam, ya diikuti dengan lam, ini maknanya ba'id. Dzalika. Maka dikatakan dzalika itu isim isyarah lil ba'id. Apa yang menunjukkan ba'id di situ? Lamnya. Ya, dzalika. Adapun kafnya di sini, ini kafnya di sini dia sebagai, yakni kedudukannya sebagai dhamir, yakni majrur karena idhofah. Fi mahalli jar, dia menduduki kedudukan jar majrur. Dzalika, dzalika maknanya apa? Ba'id. Dzalikal yaum, hari itu, ya, namanya hari kiamat. Ini adalah hari yang hak. Al-yaum di sini badal. Dzalikal yaum, hari itu. Badal kepada dzalik. Hari itu al-haq, hari yang benar. Al-haqqu di sini sebagai khabar. Khabar bagi dzalika. Dzalikal yaum al-haqqu. Jadi kejadian di hari kiamat, dimasukkannya sebagian ke neraka, sebagiannya ke surga, ini adalah hari yang pasti akan terjadi.
hari di mana Allah Subhanahu wa taala hisab hambanya, Allah timbang amalan mereka, bahkan yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Bahkan hari itu mereka dibangkitkan dengan beragam, bermacam bentuk sesuai dengan bagaimana kematian mereka. Ketika terjadinya hari kiamat, ya, tiupan yang pertama ini mematikan semua makhluk, kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua membangkitkan semua makhluk. Maka manusia ketika itu bangkit ashtatan, ya, beragam, bermacam-macam bentuknya. Nah, beragamnya bentuk ini sesuai dengan bagaimana akhir hayatnya, bagaimana dia meninggalkan dunia, maka seperti itu dia akan dibangkitkan ketika hari kiamat. Kalau dia meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, ditutup dengan kebaikan, tercatat olehnya sebagai orang yang wafat meninggalkan dunia dengan kebaikan, husnul khatimah, akhir yang baik, maka nanti ketika di hari kiamat dia dibangkitkan juga seperti bagaimana dia diwafatkan. Begitu juga bagi mereka yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia juga akan dibangkitkan sesuai dengan, ya, bagaimana akhir hayatnya ketika meninggalkan dunia. Dan akhir hayat seseorang ini sesuai dengan kebiasaannya. Apa kebiasaan hariannya? Maka seperti itulah dia akan diwafatkan. Kalau hari-harinya semua kegiatannya dalam rangka mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu bentuk ibadahnya, maka, ya, orang ini akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Biasa menuntut ilmu, maka kewafatnya nggak jauh-jauh dari kebiasaan seorang penuntut ilmu. Apa kebiasaan seorang penuntut ilmu? Ketika malam bangun qiyamul lail, ya, malam bangun qiraatul Quran, siang hari mencari ma'isyah. Ini penuntut ilmu, ya. Kemudian dia meluangkan waktunya untuk bermajlis. Jadi hari-harinya, ya, tidaklah dia lewat satu detik kecuali Allah ridho kepada dia. Ini kebiasaan penuntut ilmu. Maka, ya, kemungkinan besar dia akan wafat sesuai dengan kebiasaan itu. Ya, dalikal yaumul haq. Jadi al-haq di sini sebagai khabar bahwasanya hari itu benar akan terjadi, di mana Allah pisahkan penghuni surga dengan penghuni neraka sesuai dengan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Bahkan di neraka sendiri memiliki, ya, tingkatan sebagaimana di surga. Allah akan berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Azab di neraka ini sesuai dengan dosa yang mereka bawa dari dunia. Begitu juga kenikmatan surga sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Dzalikal yaumul haq. Baik, kita baca dulu. La faman syaa, bagi orang yang menghendaki kebaikan untuk dirinya di akhirat. Ya, bagi mereka yang menghendaki kehidupan akhirat. Faman syaa, ini bagi mereka yang menghendaki itu. Karena Nabi mengatakan, kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Berarti siapa saja yang mau masuk surga silakan. Namun ternyata di sana ada orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Siapa mereka yang enggan? Orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi SAW, tidak mau mengikuti risalahnya. Ini orang-orang yang enggan masuk surga. Sudah diberi jalan menuju surga, diberi jalan, yakni menuju surga. Apa yang harus dilakukan agar dia masuk ke dalam surga? Sudah terang, jelas. Al-Quran diturunkan, Nabi diutus, jelas. Ya, apa yang harus kita lakukan agar kita sampai ke surga? Ternyata banyak di antara kaum muslimin, mereka enggan untuk masuk surga, padahal jalannya jelas, ya, terang. Ternyata masih ada yang aba. Bahkan penuntut ilmu pun ternyata banyak yang aba, yang enggan.
Dia tahu keutamaan qiyamul lail, dia tahu tentang qiraatul Quran, keutamaan zikir, keutamaan salat rawatib, keutamaan ibadah-ibadah yang lainnya, tahu dia keutamaannya, namun enggan dia. Seakan-akan dia enggak mau masuk surga gara-gara amalan ini. Ya, dia enggak mau masuk surga dia enggak mau masuk satu pintu yang ada di surga nanti, namanya Ar-Rayyan. Ini khusus untuk orang yang sering senantiasa as-saum, berpuasa. Dia tahu itu, dalilnya dia tahu, bahkan dia sering mendengarkan itu, tapi dia enggan, seakan-akan saya enggak mau masuk surga dari pintu ini. Ya, ternyata banyak dalil-dalil yang sering kita dengar, namun kita aba. Keutamaan sabar, keutamaan ikhlas, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, namun kita lebih memilih aba. Apa itu aba? Enggan. Ya, wallahu alam, karena yani apa yang menyebabkan kita enggan beragam, bermacam-macam. Ya, dzalikal yaumul haq faman syaa'a, maka barang siapa yang berkehendak, jadi yani memiliki keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, ittakhadha ila rabbih ma'aba, dia akan mengambil, ya, dia akan melakukan suatu usaha agar dia sampai kepada Tuhannya. Dia akan menempuh suatu jalan ma'ab. Ya, dia akan menempuh suatu tempat, suatu jalan agar dia sampai ila rabbih, sampai kepada Tuhannya. Ittakhadha ma'aba, mengambil jalan. Ya, ila rabbih, agar dia sampai kepada Tuhannya. Di sini ma'abanya diakhirkan. Ya. Ma'aba di sini posisinya sebagai maf'ulun bih. Ya, dia mengambil jalan, mengambil tempat, menempuh suatu sirat, suatu jalan ila rabbih, agar dia sampai kepada Tuhannya. Jadi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, dia akan mengambil jalan agar dia sampai kepada Tuhannya. Jalan apa yang harus dia tempuh? Ya, tentunya jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mengikuti mereka, ya, sampai hari kiamat. Ini jalan yang mereka tempuh. Dan tidaklah mungkin seorang dapat menempuh jalannya para nabi dan rasul, orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul, kecuali penuntut ilmu. Karena mereka lah yang tahu, ya, jalan apa yang ditempuh oleh nabi. Karena jalan ini bukan jalan yang diprasangkakan, tapi dipelajari, kemudian diyakini sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mengatakan saya ingin masuk surga, namun dia enggak mau belajar, ya, maka orang ini salah. Keraguannya lebih besar daripada keyakinan. Bahkan enggak ada, yang tidak kuat ibadahnya ketika itu, karena apa? Karena dia tidak memiliki ilmu tentang ibadah yang dia lakukan. Jadi faman syaa, bagi mereka yang berkehendak, maka mereka akan, ya, ittakhadha. Faman syaa di sini ada maka barang siapa yang berkehendak, ittakhadha sebagai jawabannya, maka dia akan mengambil, ya, menuju kepada Tuhannya ma'aba, satu jalan. Jalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, man di sini umum, siapapun dia. Man di sini maknanya umum. Siapapun orang-orang yang mengambil jalan tersebut, yang berkehendak untuk masuk ke dalam surga dan mengambil jalan yang ditempuh oleh para nabi dan orang-orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan surga tersebut. Dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat yang melihat Allah adalah para penghuni surga. Bagaimana dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Maka dia harus masuk surga. Bagaimana dia bisa masuk surga? Maka ikuti para nabi dan rasul, ya, dan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ridai. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a ittakhadha, barang siapa yang ingin, ya, masuk ke dalam surga, maka dia akan mengambil, ya, jalannya yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Jadi ittakhadha itu jawaban syarat fi mahalli jazm, kalau dalam ilmu nahwunya dia menduduki kedudukan jazm, karena syarat itu, ya, dia harus jazm. Contohnya
man yaf'al yanjah. Man yaf'al yanjah. Maka di sini ittakhadha fi'il madi. Ya, fi'il madi mabni 'alal fath. Dia mabni di atas fathah. Maka di sini jawaban syaratnya. Jadi barang siapa yang ingin sampai kepada Allah, yang berkehendak berkehendak ingin sampai kepada Allah, maka ambil jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, ya, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan dalam tafsirannya, "Dzalikal mausufu lakum huwal yaumul ladzi la raiba annahu waqi'." Hari ini, ya, hari tersebut, ya, yang telah disebutkan ciri-cirinya. Dalam Quran Allah, yani di banyak ayat Allah sebutkan ciri-ciri hari tersebut, ya, hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan bagaimana ciri dan sifat para penghuninya, penghuni surga dan penghuni neraka. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama neraka. Terkadang disebutkan Hutamah, terkadang Wail, terkadang Jahannam, Saqar. Ya, ini nama-nama yang ada di sana. Nah, hari tersebut adalah hari la raiba annahu waqi'. Ini adalah hari yang tidak diragukan, pasti dia terjadi. Nah, tentunya orang-orang yang meyakini hari tersebut akan terjadi adalah orang-orang yang tidak ragu terhadap Al-Quran. Tapi kalau dia sudah ragu terhadap Al-Quran, maka secara otomatis dia akan ragu terhadap hari tersebut. Allah Ta'ala berfirman di awal surah Al-Baqarah, la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh Quran, petunjuk apa yang disampaikan oleh Al-Quran, satu di antaranya tentang hari berbangkit. Akan terjadinya hari berbangkit, terjadinya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka. Maka orang-orang bertakwa meyakini itu. Maka orang-orang yang meyakini hari berbangkit hanyalah orang-orang yang bertakwa, yang mereka tidak ragu terhadap isi kandungan Al-Quran. Ya, alladzi la raiba annahu waqi', yang mana dia tidak ada keraguan padanya bahwasanya ini akan terjadi. Faman sya'an an-najata, barang siapa yang ingin sukses, najah, ya, barang siapa yang ingin berhasil, barang siapa yang ingin sukses, fihi, di dalam hari tersebut, pada hari tersebut, ya, min adabillah, selamat dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau selamat dari adab Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Karena hanya dua saja tempat. Kalau tidak mendapatkan adab, maka mendapatkan nikmat. Fal yattakhid sabila, maka hendaknya dia mengambil jalan ila dzalika minal a'mal, kepada jalan yang mana diwajibkan kepada dia untuk beramal dengan amalan saleh, allati tardi rabbuhu, yang mana taradda, ya, rabbuhu, yang mana Rabbnya itu ridha terhadap perbuatan tersebut. Ya, dia beramal sebagaimana amalan yang Allah Ta'ala ridhai untuknya. Jadi amal dikatakan saleh, ya, mencakup dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Jadi dikatakan al-a'malus salihah, amal-amal saleh itu jika terpenuhi dua syarat sah dan dua syarat penyempurna. Dua syarat sah, ikhlas dan mutaba'ah. Dua syarat penyempurna adalah segera dan bersungguh-sungguh. Ya, jadi ada 4 syarat di sana. Dua syarat sahnya, ikhlas dan mutaba'ah. Tanpa ikhlas dan mutaba'ah, amalan tersebut tidak sah. Ada dua syarat penyempurnanya, penyempurna amalan tersebut. Apa itu? Yang pertama, bersegera ketika dipanggil untuk melakukan ketaatan, bersegera. Yaisari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Yang keempat, ya, adalah bersungguh-sungguh. Ketika beribadah, bersungguh-sungguh. Maka 4 syarat ini, ya, harus ada pada diri seseorang ketika beramal agar amalannya masuk ke dalam kategori amalan yang salihah. Jadi dikatakan lelaki saleh adalah lelaki yang senantiasa ikhlas dalam beramal dan mengikuti nabinya. Dan tatkala diperintahkan untuk melakukan sesuatu, segera sami'na wa ata'na.
Dan ketika melakukannya bersungguh-sungguh, bukan main-main. Ini laki-laki saleh. Begitu juga bagi wanitanya. Dikatakan wanita saleha ketika dia ikhlas dan mutaba'ah dalam beramal dan bersegera serta bersungguh-sungguh ketika beramal. Maka ini dikatakan saleh. Tapi kalau dipanggil untuk melakukan ketaatan, malas, sebagaimana orang-orang munafik, ya tidaklah sholat kecuali dalam keadaan malas, kusala. Ya, ini ya bukan amalan yang dikategorikan amalan saleh, bukan termasuk bagian dari amalan saleh. Jadi amalan saleh adalah amalan yang Allah ridai, yang Allah cintai, ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ila rabbih, ila harfun jar, rabbih majrur dengan huruf jar, dhamir hi kembali kepada siapa? Kepada orang yang hendak, yang ingin melakukan. Ya, kembali kepada dhamir, yakni dhamir orang ketiga yang mau atau yang berkehendak untuk masuk ke dalam surga Allah taala atau terhindar dari azab neraka, maka dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Ma'aba, ya di sini posisi sebagai objek. Dia harus mengambil jalan. Jalan apa yang dia harus lakukan? Ma'aba, tentunya jalan yang bisa mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maaf itu banyak. Ya, jalan itu banyak. Ada jalan menuju neraka dan ada jalan menuju surga Allah taala. Jalan menuju kemaksiatan dan jalan menuju kepada ketaatan. Maka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala telah diterangkan dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sudah utus rasulnya untuk menjelaskan itu secara sempurna. Karena sebelum Nabi SAW wafat, ya Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi sempurna agama ini, tidak ada kekurangan. Jadi jalan menuju surga telah Nabi jelaskan. Ya, jalan agar terhindar dari azab neraka juga Nabi SAW sudah jelaskan. Maka pelajari jalan-jalan tersebut agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ikhlasnya. Ayat ini ayat terakhir. Nah, lanjut. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik. Inna, sesungguhnya kami. Inna, in di situ ada nun ada nun tasydid. Satunya nun milik inna, yakni huruf nasikh, huruf yang menasabkan isim. Na di situ dhamir nahnu, inna. Ya, inna di sini dia tidak menduduki kedudukan i'rab. Inna, jadi inna ya, tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Nah, inna di sini ya, huruf nasih di sini nanya sebagai isimnya. Mana khabarnya? Inna anzarnakum. Anzarna di sini fi'il mudhari', fi'il amr, sesungguhnya anzarnakum. Ya. Inna anzarnakum, fi'il apa? Fi'il madi. Inna anzarnakum menyatakan bahwasanya kami telah berikan peringatan. Kami telah berikan peringatan kepada kalian. Apa yang Allah berikan peringatan melalui lisan nabinya, melalui ayat-ayatnya? Azaban, tentang azab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berikan peringatan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang azab qariban. Bahwasanya azab itu dekat. Ini menunjukkan apa? Hidup kita hanya sementara. Azab itu dekat. Coba, kalau sudah meninggal, apa yang bisa dilakukan lagi? Ya, azab itu dekat. Ini menunjukkan apa? Kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ini tidak ada bandingnya. Karena akhirat kekal, dunia sementara. Oleh karena Nabi mengatakan, ma ana wad dunya. Apa yang harus kubanggakan di dunia ini? Innama ana wad dunya karakibis tadalla thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini kecuali bagaikan seorang musafir berteduh di bawah sebuah pohon, beristirahat di bawahnya, kemudian meninggalkan pohon itu. Ya, menunjukkan apa? Azab itu dekat.
Ketika kita bermaksiat, dekat azab itu. Bahkan efek dari maksiat itu, sadar atau tidak sadar, ya, kita rasakan ketika itu juga. Minimal kita tidak berzikir ketika bermaksiat. Ada enggak ketika bermaksiat sambil istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, tapi sambil bermaksiat? Enggak ada. Ini kerugian bagi kita. Ketika seorang bermaksiat, minimal dia enggak berzikir. Nah, ketika dia ketagihan dalam bermaksiat, mungkin 1 jam, 2 jam dia bermaksiat ketika itu, ya, apa yang ketinggalan? Mungkin ibadahnya terlambat, enggak baca Quran, enggak melakukan kegiatan-kegiatan yang mana dilakukan oleh orang-orang saleh. 2 jam ini adalah waktu yang banyak sekali untuk melakukan kegiatan. Ini ya azab yang tidak disadari. Minimal dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, apalagi azab di akhirat nanti. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami telah peringatkan kalian. Ini menunjukkan apa? Ketika seorang dicampakkan ke dalam neraka, itu bukan dicampakkan gitu aja. Mereka diberi peringatan terlebih dahulu. Jangan lakukan ini. Ya, lakukan ini resikonya. Lakukan ini resikonya. Sudah diberitahu. Ya, artinya apa? Tidak ada yang disembunyikan. Artinya tidak ada teka-teki di sana. Semuanya jelas. Lakukan ini, engkau akan masuk surga. Lakukan ini, ya, jika engkau melakukan ini, engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi azab itu dekat. Kematian itu dekat. Karena kita sementara di sini. Coba kita pikirkan dulu siapa yang memijak di tempat duduk kita sekarang ini. Kira-kira siapa dulu yang berada di tempat duduk kita sekarang ini? Ada orang-orang sebelum kita. Ya, makhluk-makhluk sebelum kita. Ya. Dan siapa yang akan menduduki tempat duduk kita sekarang ini? Dan itu akan diceritakan oleh bumi. Apapun yang kita lakukan di atas bumi, bumi akan menceritakan itu, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi menceritakan apapun yang terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada bumi ketika hari kiamat untuk menceritakan semua kejadian yang ada di atasnya. Ya, perbuatan apa yang enggak kita lakukan di atas bumi? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. 1 kali 24 jam. Ya, selama kita hidup kita melakukan aktivitas di atas bumi. Enggak ada yang di luar bumi. Artinya apa? Semua ini akan diceritakan oleh bumi nanti di hari kiamat. Ya. Bahkan semua manusia akan melihat kebaikan atau keburukan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik. Jadi azab itu dekat. Ya. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma, hari di mana? Ya, hari di mana? Baik. Ini yang kita takuti. Yauma yanzurul mar'u. Hari di mana seseorang akan melihat, al-mar'u di sini, hari di mana seseorang akan melihat ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan, yadahu, dengan kedua tangannya, dengan tangan-tangannya. Apa yang dia lakukan ketika itu di dunia? Di sini ini menggunakan kalimat tangan. Dia bagian dari tubuh kita. Apapun yang kita lakukan ketika itu, ya akan kita lihat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Hari di mana manusia akan melihat apapun yang dia lakukan. Apa yang kita lakukan di dunia ini selama 60 tahun, 40 tahun, dia akan melihat itu. Yauma yanzuru. Bahkan dosa-dosa yang Allah sudah ampunkan, perbuatan-perbuatan yang kita bertobat darinya dan Allah ampunkan, ini juga akan diperlihatkan kepada kita. Ya, diperlihatkan kepada kita. Wajar kalau ketika kita itu tertunduk, malu melihat perbuatan-perbuatan kita. Ya, apa yang telah kita buat di rumah, apa yang kita telah buat di tempat kerja. Kita pindah sana pindah sini rumah, kira-kira ketika kita tinggalkan rumah itu mana yang lebih banyak, ketaatan atau kemaksiatan? Kamar kita penuh dengan kemaksiatan atau ketaatan? Ruang tamu kita mana yang lebih banyak? Yauma yanzurul mar'u
ma qaddamat yadah. Hari di mana manusia akan melihat ya apa yang telah dilakukan kedua tangannya. Yadah, yadun berarti ini dalil bahwasanya yadun itu muannas. Bukan yadun itu muannas gara-gara maknanya sepasang, bukan itu. Yadahu di sini musanna. Nah, musanna tentunya mengikuti fa'il sebelumnya, karena fi'il sebelum fi'il itu tidak mengikuti isim kalau fi'il itu duluan. Nah, kenapa dia pakai tak tanis? Karena mufradnya dari yada, yadun itu muannas. Jadi ketika kita ingin menyatakan bahwasanya yadun itu muannas, mana dalilnya? Ini dalilnya. Bahwasanya yadun itu muannas. Qaddamat yadahu. Hunya kembali kepada al-mar'u. Dan fi'il qaddamat ada tak tanis di situ bukan kembali kepada mar'unya tapi kembali kepada tangannya. Tangan orang tersebut. Apa yang telah dia lakukan? Oleh karena Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang mana muslim lainnya terjaga dari lisan dan tangannya. Di sini menggunakan kalimat tangan. Karena tanganlah memang banyak melakukan sesuatu. Ya, dia jadikan wakil. Terkadang lisan, terkadang tangan. Kalau seorang ya dapat menjaga tangannya untuk tidak menzalimi orang lain, maka selamatlah dia. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Karena kemaksiatan, tangan mengambil, memukul, menzalimi orang pakai tangan. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya menggunakan tangan. Ya, maka hati-hatilah dengan kedua tangan kita. Al-mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru. Dan orang kafir berkata, artinya orang kafir akan berkata ketika itu. Kapan mereka akan berkata? Di hari akhirat. Ya, ini maknanya mustaqbal. Nanti di hari akhirat mereka akan berkata, ya laitani, wahai jiwa ini, wahai diri ini, ya laitani kuntu turaba. Lebih baik engkau jadi tanah saja. Kenapa? Karena ketika seorang sudah mereka diponis, ya apakah mereka masuk surga atau neraka, setelah dihukumi, ditetapkan, maka orang-orang kafir sebelum mereka dicampakkan ke dalam neraka, Allah Ta'ala letakkan mereka di depan-depan neraka sebelum ditarik ke dalam neraka. Karena nanti ya, mereka akan ditarik. Dalam riwayat bahwasanya yang menarik mereka itu ya satu tali. Talinya ada, tali untuk menarik mereka ke neraka jahanam itu talinya berjumlah 70.000 tali. 70.000 tali. Dan satu tali ditarik oleh 70 malaikat, 70.000 malaikat. Berapa panjang talinya? Itu untuk menarik mereka yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, sebelum mereka dicampakkan ke dalam neraka, Allah letakkan mereka di depan neraka terlebih dahulu. Ya, orang kalau mau diazab atau mau disembelih, mau digorok gitu ya, ditampakkan dulu pisaunya. Ini mati sebelum digorok, pingsan sebelum digorok. Oleh karena ketika hukum qisas, itu orang itu ditutup wajahnya. Ya, ditutup wajahnya. Ya, tidak diperlihatkan alat yang akan menggorok dia. Ini tentu apa? Untuk menjaga. Ya, ini termasuk perbuatan ihsan. Oleh karenanya ketika kita ingin menyembelih binatang ternak, dilarang kita menampakkan pisau di depan binatang tersebut, menakut-nakutinya, takhwif, dalam rangka menakut-nakutinya. Jadi orang-orang kafir ketika itu ya wa yaqulul kafir. Kita harus yakin ini bahwasanya orang kafir akan mengatakan itu. Ya laitani kuntu turaba. Karena mereka sebelumnya melihat binatang-binatang ternak dihisap, dan setelah dihisap, ya kambing dengan kambing dihisap, ya kambing yang menanduk dan kambing yang ditanduk dihisap, semua binatang dihisap. Setelah selesai hisap, Allah jadikan mereka tanah. Taib. Apa yang diinginkan oleh orang kafir setelah dihisap, setelah dinyatakan masuk ke dalam neraka? Ya laitani kuntu turaba. Wahai jiwa ini, lebih baik engkau jadi tanah saja. Pertanyaan? Rekaman pertanyaan? Hah? Oh, penanya habis. Kira-kira pertanyaan. Baik. Ya.
Naam, iqra Syekh. Inna hadzarnakum ayyuhan nasu azaban qariban yahsil. Hasbuk. Inna hadzarnakum, sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi Allah tidak tinggalkan kita begitu saja sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad ini, innallaha khalaqana, sesungguhnya Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak tinggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Ta'ala utus kepada kita seorang rasul. Agar apa? Kenapa Allah Ta'ala utus seorang rasul kepada kita? Agar tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Ya, jalan mana yang harus kita tempuh. Ya, ini bentuk keadilan Allah Ta'ala. Jadi Allah tidaklah mengadab seorang hamba kecuali Allah telah berikan peringatan itu kepada mereka sebelumnya ketika di dunia. Jadi mereka masuk neraka itu sesuai dengan perbuatan mereka. Dan Allah tidak zalimi sedikit pun. Jadi apa yang mereka lakukan itulah yang membuat mereka masuk ke dalam neraka. Allah tidak zalimi. Ya, bahkan sekecil apapun kebaikan Allah akan berikan balasan kepada mereka. Begitu juga sekecil apapun keburukan Allah akan azab mereka. Ini keadilan Allah Ta'ala. Oleh karena ketika penghuni neraka ditanya bagaimana keadaan mereka di sana, mereka menyatakan Allah Maha Adil. Allah Ta'ala beri keadilan kepada penghuni neraka dan Allah juga beri keadilan kepada penghuni surga. Ini keadilan Allah Ta'ala. Bertingkat-tingkatnya neraka ini menunjukkan keadilan Allah. Mana yang paling banyak dosanya di tempat neraka yang paling dahsyat. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tatkala mengadab Allah adil, dan tatkala memberikan kenikmatan Allah juga adil. Ya. Oleh karenanya penghuni neraka dan penghuni surga sama-sama memuji Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena keadilan Allah Ta'ala. Allah berikan keadilan bagi penghuni surga dan Allah berikan keadilan kepada penghuni neraka. Bahkan setelah mereka nanti bersih dosanya, Allah keluarkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Keadilan Allah. Allah hanya mengadab perbuatan-perbuatan ya dosa mereka. Bahkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada yang mendapatkan ampunan tanpa diazab. Selama dia mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan. Ya, dia datang kepada Allah dengan tidak membawa dosa syirik. Karena semua perbuatan, semua kemaksiatan ini dibawa kehendak Allah Ta'ala. Artinya Allah mau ampuni atau tidak. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik tidak diampuni kecuali mereka bertobat. Ya, pembersihan dosa syirik itu di dunia. Adapun di akhirat tidak ada lagi ampunan bagi dosa syirik. Akhirnya apa? Kekal di dalam neraka. Ya, syirik adalah dosa yang tidak bisa dibersihkan oleh api neraka. Namun dosa ini bisa dibersihkan dengan taubat. Oleh karenanya, ya, ketika Allah beri kesempatan kita hidup, ini menunjukkan Allah beri kesempatan kita untuk taubat dari dosa-dosa syirik yang pernah kita lakukan. Dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Hati-hati dengan dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Yani adaban qariba, adab yang dekat yahsul, akan terjadi. Adab ini akan terjadi. Ya, naam. Yauma yanzuru al-mar'u ma qaddama min amalihi fid dunya. Baik. Hari di mana manusia akan melihat apapun yang pernah dia lakukan di dunia ini. Baik amalan kebaikan maupun amalan keburukan dia akan lihat. Di mana? Di akhirat. Ada siaran apa bahasa kita sekarang? Mungkin siaran ulang. Apa yang pernah kita lakukan sejak kita dilahirkan sampai kita wafat, kita akan lihat itu. Karena kalimat ma qaddama atau ma qaddamat yada, ma di situ umum, apapun yang dia lakukan. Ya. Di sini maknanya umum. Kan enggak disebutkan apa yang akan dia lihat, hanya kalimat ma di situ apapun. Apa saja yang pernah dia lakukan di dunia, dia akan lihat
dia dikuatkan dengan ayat-ayat Allah lainnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ini dalil bahwasanya mereka akan melihat apapun yang mereka lakukan. Baik, jadi di sini maknanya umum, apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka, dengan jawarih mereka. Baik, lanjut. Wa yaqulul kafiru ya lait wa yaqulul kafiru mutamanniyan al-khulaso minal azab. Ya laitani. Nah, wa yaqulul kafir mutamanniyan al-khulas minal azab. Di mana orang kafir itu mereka merengek, ya, mereka berangan-angan mutamanniyan ini agar terlepas dari azab. Mereka berharap, ya laitani, aduhai kiranya. Kalimat laita dalam bahasa Arab ini harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya, angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Laita berbeda dengan la'alla. Lawan dari la'alla, laita. Jadi mereka berharap dengan harapan yang enggak mungkin terjadi. Mutamanniyan, ya, tamanni, angan-angan kosong. Contohnya sekarang antum berharap kembali pada masa anak-anak, enggak mungkin terjadi. Aduhai, enak kali ya, jadi kalau bisa kembali ke masa anak-anak, bisa kembali lagi ke SMP, bisa lagi kembali ke SMA. Ini angan-angan kosong, ya. Ini angan-angan orang-orang malas. Kenapa dia berangan-angan seperti itu? Bukankah surga di depan? Surga enggak di belakang, tapi di depan kita. Harapan itu di depan, bukan di belakang. Untuk apa kita habiskan waktu hanya untuk berangan-angan kembali ke masa lalu, sementara surga ada di depan kita? Ya, masa lalu tinggal bertobat saja. Adapun masa depan, ya ini harus kita usahakan agar bagaimana kita bisa memperolehnya. Thayyib. Ya laitani surtu turoban. Ya laitani, wahai jiwa ini, surtu atau sirtu. Sirtu. Sara ya yasiru atau sara yasuri, sirtu. Turoban misla hayawanati. Indama yaqul laha yaumal qiyamah kuni turoban. Taib. Ya, mereka mengatakan, ya laitani sirtu turaba. Wahai jiwa ini, lebih baik engkau jadi tanah saja. Mislah hayawanat, seperti binatang-binatang. Kenapa? Karena ketika itu indama yuqalu laha yaumal qiyamah, ketika hari kiamat nanti dikatakan kepada binatang-binatang ternak, binatang-binatang, kuni, jadilah kalian turaba. Jadilah engkau turaba, jadilah engkau tanah. Jadi nanti hewan-hewan itu jadi tanah. Kuni turaba. Kuni di sini yang untuk muannas, kuni turaba. Jadilah engkau tanah. Ya. Sehingga mereka juga ingin menjadi apa? Tanah. Taib. Alhamdulillah selesai. Insyaallah taala pekan depan kita lanjutkan masuk ke dalam surah yang baru, surah An-Nazi'at. Ini juga masih ada kaitannya dengan hari berbangkit dan juga sedikit kisah tentang Fir'aun, ya, kemudian masih juga berkaitan dengan dua tempat, surga dan neraka. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mempelajarinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.